Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Yohanes Sung, saya kader GKI, saat ini sedang praktek Jemaat 2 di GKI Wiyung Royal Residence Surabaya. Belum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang boleh terus menyertai kehidupan kami. Tuhan, biarlah pada hari ini firman-Mu boleh menyapa setiap kami. Biarlah firman-Mu itu boleh terus mengubahkan hidup kami. Tuntun kami ya Tuhan untuk boleh menyelami, boleh memahami apa yang ingin Kau nyatakan bagi setiap kami. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Izinkan saya membaca sebagian firman Tuhan dari Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menyebut nama Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu, "Engkaulah El-Roy," sebab katanya, "Sungguhkah di sini aku telah melihat Dia yang melihat aku." Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema renungan pada sapaan gembala hari ini saya berikan judul rumit. Kalau kita berbicara soal rumit, saya rasa hampir kita semua mungkin ya Bapak Ibu Saudara pernah merasa bahwa hidup ini terlalu rumit. Kita sudah berdoa, kita sudah berserah penuh kepada Tuhan, tapi kok rasanya janji Tuhan tidak kunjung nyata di dalam hidup kita. Akhirnya kita mulai gelisah, kita mulai ragu, dan tanpa sadar akhirnya kita mengambil jalan pintas, jalan kita sendiri. Nah, di dalam Kejadian 16 yang kita baca tadi, kita melihat kisah tentang Abraham dan Sarah. Di bagian ini nama mereka belum diubah Tuhan menjadi Abraham dan Sarah. Nah, di waktu itu Abraham sudah berusia 86 tahun, tapi dia juga belum punya keturunan. Padahal Tuhan sudah berjanji sebelumnya bahwa keturunannya akan sangat banyak. Tetapi waktu terus berjalan, usia dia semakin tua, bahkan dikatakan Sarah istrinya sudah mati haid. Tetapi janji Tuhan kok rasanya tak kunjung datang dalam kehidupan mereka. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan menghasilkan keturunan. Lalu akhirnya muncullah sebuah ide yang diusulkan dari Sarah, yaitu mengambil budak mereka untuk menghasilkan keturunan. Ide yang Sarah usulkan ini sesungguhnya dianggap lazim pada zaman itu ketika ada sepasang suami istri yang tidak bisa menghasilkan keturunan, maka boleh mereka mengambil budaknya untuk menghasilkan keturunan bagi tuannya, bagi majikannya. Nah, dalam hal ini Hagar yang adalah budaknya Sarah itu diambil, diberikan kepada Abraham untuk menghasilkan keturunan bagi mereka. Nah, yang menarik di sini, Abraham tanpa banyak pertimbangan, tanpa ada penolakan, langsung mengikuti usulnya Sarah. Dan kita tahu di dalam bacaan kita, kalau kita baca secara lengkap Kejadian 16 ini, ternyata keputusan mereka itu malah membuat semuanya jadi kacau. Mereka menciptakan kerumitan di dalam kehidupan mereka. Memang tujuan mereka berhasil, Hagar hamil. Tapi justru di sini kerumitan itu mulai muncul. Ketika Hagar hamil, Hagar merasa derajatnya lebih tinggi daripada Sarah. Disitulah Hagar mulai meremehkan Sarah yang adalah majikannya. Sarah merasa dipermalukan dan akhirnya dia menyalahkan Abraham. Padahal yang mengusulkan adalah Sarah, tapi dia menyalahkan Abraham. Nah, di sini Abraham bukan malah berusaha untuk menyelesaikan masalahnya, menengahi. Dia malah cuci tangan dan membiarkan Sarah untuk memperlakukan Hagar dengan keras. Sampai akhirnya Hagar melarikan diri. Situasi yang rumit bukan Bapak Ibu Saudara? Namun di dalam keraguan yang kita lihat, yang
dirasakan oleh Abraham dan Sarah. Di dalam keraguan itu mereka bertindak mendahului Tuhan. Mereka mencoba untuk mempercepat janji Tuhan dengan cara mereka sendiri. Tapi justru karena itu mereka malah menciptakan sebuah masalah baru. Bukan cuma untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, yang menarik adalah peran Tuhan di tengah semua kerumitan yang diciptakan oleh Abraham dan Sarah ini. Yaitu ketika Hagar sedang lari dan menderita, justru ia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dan disinilah titik balik di dalam kisah ini. Dari momen kekacauan yang rumit menjadi sebuah momen perjumpaan yang menguatkan. Nah, di nama El-Roi yang kita baca tadi di ayat 13 memiliki makna yang sangat kuat menggambarkan karakter Allah yang melihat, peduli, dan hadir bahkan kepada orang yang dipinggirkan seperti Hagar. Hagar diberi kekuatan, ia dihibur, bahkan dia diutus kembali untuk menghadapi masalahnya. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menghadapinya dengan iman. Nah, seringkali kadangkala dalam kehidupan kita pun Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencoba mengambil jalan pintas dan akhirnya memang membawa kerumitan di dalam hidup kita, tentu itu membuat kita capek, membuat kita bingung, dan tak jarang membuat kita lari dari masalah itu, menganggap masalah itu nggak ada. Tetapi lari itu tidak pernah menyelesaikan apa-apa. Lari itu tidak menyelesaikan masalah yang kita buat. Justru saat kita berani untuk kembali, berani untuk mengakui kesalahan yang kita buat, menghadapi konsekuensi yang ada, dan membuka hati untuk ditolong oleh Tuhan, disitulah pemulihan itu mulai terjadi, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sedang bergumul dengan situasi yang rasanya rumit, seperti yang dirasakan oleh Abraham dan Sarah. Tetapi ingatlah bahwa bukan Tuhan yang bikin rumit. Yang bikin rumit itu adalah kita, manusia yang berdosa ini, yang sering memilih jalannya sendiri, bukan jalannya Tuhan. Namun meskipun akhirnya kadangkala jalan pintas yang kita ambil membawa kekacauan di dalam hidup kita, ingatlah ada tangan Tuhan yang selalu bekerja. Tidak ada masalah yang terlalu rumit untuk Tuhan jika kita mengizinkan Dia menolong setiap kita. Ingatlah selalu bahwa Tuhan yang melihat Hagar juga adalah Tuhan yang selalu melihat hidup kita. Biarlah ini yang terus kita pegang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu hadir menolong kami. Bahkan ketika kami dengan kesadaran kami membuat kekacauan, membuat kerumitan di dalam hidup kami, tapi Engkau tetap bersedia menolong kami. Seperti Engkau menolong Hagar, menolong Abraham dan Sarah. Bahkan Engkau tetap menyatakan janji-Mu kepada mereka, padahal mereka sudah mengambil jalan pintas sendiri bagi mereka. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami, mau menolong setiap kami. Biarlah ini yang boleh terus kami bawa dalam kehidupan kami. Firman-Mu ini yang terus menguatkan kami. Mungkin saat ini kami adalah dalam situasi yang rumit, tapi hari ini firman-Mu berbicara kepada kami bahwa Engkau selalu ada untuk menolong kami. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.